Ya, back to BTS. Bawaslu Talk Something. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Galih Akbar Tanjung. Benar, Ada riwayat menteri itu, Pak. satu nasab lain nasib. Baik, selamat datang Bapak Galih Akbar Tanjung, para penonton di rumah, dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan sosok pemuda, inspirator anak-anak khususnya di Samarinda, di Kaltim pada umumnya. Beliau juga sekarang lagi sibuk di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai komisioner. Komisioner itu pimpinan lah gitu kan. Anggota. Nah, gitu. Nanti saya ingin tahu dulu nih sebelum kita masuk ke yang lebih serius gitu kan. Sebenarnya apa sih yang mendasari Bapak Galih nih kok mau-maunya daftar di Bawaslu gitu loh? Gimana, Pak? Tak minum dulu aku ya. Nah, kayak gitu ya. Nggak dari tadi persiapan baru minum. Nanti daripada kering, mending minum dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat membanggakan Bawaslu Kota Samarinda ternyata ada podcastnya juga, gitu kan. Yeah. Ini selangkah lebih maju. Kok cuma selangkah? Kan harus dari satu langkah, nggak bisa langsung 1000 langkah. 1000 langkah harus dimulai dari satu langkah dulu. Bapak Galih anak senja ternyata ya. Kita baru tahu ya kan. Kelihatannya dia nih urakan. Kalau yang sudah tahu beliau ini suka mancing, adventure kemana-kemana, ternyata dia anak senja juga gitu loh. Jadi gini Mas Yoga, kenapa saya tertarik di penyelenggara pemilu? Ini satu hal yang tidak bisa saya duga. Panjang ceritanya. Sekitar tahun 2004 dulu gitu kan, 2004 dulu itu. Kalau tidak salah itu ada pemilu. Saya asli Jawa, merantau ke Samarinda sekitar tahun 2005 akhir. Gitu kan. Di tahun 2004 saya dulu pernah kuliah di Jawa. Pada saat itu ada pemilu dan ada JPPR. Apa itu JPPR? Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat. Ya kan? Saya ternyata diberikan amanah untuk menjadi koordinator kecamatan. Kok gitu? Salah mungkin yang milih sampean itu, Pak. Ya. Kan sampean ini kan nggak tinggi-tinggi amat. Ternyata yang dicari adalah orang kecil, karena orang kecil itu gesit. Nah itu. Jadi kalau koordinator itu harus gesit gitu kan, membawai beberapa anggota. Nah itu masalahnya. Kecil dan licin. Iya. 2004. Ternyata menarik juga melakukan pemantauan pemilu gitu kan. Ya walaupun kita baru pertama kali terlibat di kepemiluan, menjadi pemantau, banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Mengkoordinir orang, melakukan pengawasan gitu kan, berkoordinasi dengan banyak pihak, itu kan, saling mensupport penyelenggara pemilu untuk suksesnya pemilu waktu itu. Itu kilas balik kenapa kemudian saya tertarik ke penyelenggara pemilu. Setelah saya di sini, ya enggak ada pernah terpikir kalau kemudian saya akhirnya terjun bebas gitu kan, terjun langsung ya, gitu kan, ke penyelenggara pemilu. Kuliah 2012-2013 kalau tidak salah itu ada pemilihan gubernur dulu gitu kan di Kalimantan Timur. Saya menjadi Panwaslu kecamatan. Pada waktu itu menjadi first time itu ya. Iya, ketua di kecamatan. Nah ini track record beliau. Ya, mulai gitu kan. Serius, konsentrasi, belajar gitu kan. Melakukan apa yang orang tidak lakukan gitu kan. Bisa di-share enggak yang itu? Oh iya, melakukan apa yang orang tidak lakukan. Pada waktu itu memang pengawasan itu sangat longgar. Tidak ada inisiasi yang bagus bagaimana strategi melakukan pengawasan khususnya pemutakhiran data pemilih pada waktu itu. Saya banyak belajar
Kemudian saya menemukan apa ya istilahnya salah satu cara untuk mengidentifikasi kegandaan dan sebagainya. Dan itu ternyata tidak dilakukan oleh banyak pengawas gitu kan. Inisiatif sendiri. Iya waktu itu. Karena di tahun 2013 dulu itu kan istilahnya yang namanya ngawasi ya ngawasi gitu kan. Strateginya kalau kita mau berpikir baru akan ada inisiatif. Kalau tidak ya sudah beda dengan sekarang gitu kan. Nah waktu itu banyak temuan yang saya lakukan, saya dapatkan kemudian direkomendasikan. Dan itu menurut saya menjadi prestasi. Karena hasil pengawasan saya ternyata dipakai untuk dipresentasikan ke Bawaslu RI waktu itu. Ini serius. Oh serius. Waktu itu kan bangga sekali kan. Kecamatan mewakili kota dan profesi mempresentasikan. Pada waktu itu. Kecamatan Di kan? kecamatan waktu itu. Wah Iya, itu. iya. Dulu. Nah, dulu ya kan. Iya. Nah akhirnya setelah itu kemudian mendapatkan amanah di tahun 2015 menjadi Iya. ketua Panwaslu Kota Samarinda pada saat pilkada di tahun 2015. 2017 mendapatkan amanah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah itu kilas balik perjalanan Iya. saya di penyelenggara pemilu. Jadi Mungkin itu. sebenarnya yang keinginannya ya itu tadi tuh. Saya tadi satu pertanyaan belum dijawab loh. Apa itu? Apa yang nggak dilakukan orang tapi sampai lakukan? Ya ini Ya buat istilahnya yaitu orang tidak melakukan identifikasi terhadap data yang pemilih itu waktu tadi. itu. Nah, dan pada waktu itu banyak orang yang tidak tertarik menjadi penyelenggara pemilu. Ya, Iya. saya iya. tertarik gitu kan. Nah, Iya. karena ini bagian dari tugas warga negara mengabdikan dirinya gitu kan kepada bangsa untuk tegaknya demokrasi. Iya. Nah, kan Pak Galih ini kan kebetulan ada di divisi pengawasan yang saya tahu selalu bersinggungan dengan peserta langsung gitu. Iya. Pernah nggak sih punya cerita-cerita serem gitu di santet barangkali atau di gembosi bannya di jalan gitu? Kalau cerita serem kayak di santet, alhamdulillah enggak pernah merasakan. Enggak, itu kan istilahnya Oh, aja Pak. Maksudnya nggak harus nyantet kayak Jadi kades gini, aja pemilihan kades. banyak sering ada intimidasi, ditelepon orang, diteror, diancam itu sering. Itu hal biasa gitu kan. Selagi kita kerja dengan benar, saya meyakini orang juga akan memperhitungkan kita. Tapi kalau kita kerja tidak benar dan tidak profesional, ketika kita diancam, diintimidasi oleh orang, tentunya kita akan ketakutan. Iya. Gitu kan. Tapi kalau kita kerja dengan benar dan baik, orang mengancam kita ketika kita melawan, toh kita dalam posisi yang benar dan itu harus dipertahankan. Berani karena benar. Berani karena benar, betul. Bukan berani karena ototnya besar ya kan? Oh bukan. Iya. Jadi pemberani itu bukan hanya dilihat dari otot, gagah, fisik, tidak. Iya. Ini soal nyali dan soal kebenaran. Cocok di pengawasan orang Itu. ini. Iya. Mudah-mudahan nanti saya ketularan lah ini kan. Amin. Iya, ya pengawas kan security juga pengawas. Oh Pak. iya. Baik, ini ada pesanan pertanyaan ini Pak dari masyarakat ini kan. Ya. Nah, pemilu nih kita lihat kayak hari ke hari, tahun ke tahun itu sama aja pelanggarannya itu aja, money politik, kemudian dan sebagainya itu. Nah, apakah di pemilu 2024 nanti kayak gitu lagi, Pak? Atau ada tren baru karena ini kan ada metaverse ini kan. Pelanggaran itu selalu berevolusi kalau menurut saya. Menemukan bentuk baru ketika bentuk lama mulai dibendung dan ditutup. Ya kayak Covid jadi omnicorn Iya. Ibarat air ketika itu ditutup pasti akan mencari celah lain untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya ke laut. Nah, jadi kita harus pandai-pandai bicara tentang pelanggaran khususnya tentang politik uang yang sangat marak di masyarakat itu kan. Habit Harus kita lawan gitu kan. Jadi gini, ketika kita bicara tentang pelanggaran yang sangat tren di masyarakat adalah politik uang. Bukan hanya pemberian uang sebetulnya, tapi pemberian materi dalam bentuk lainnya yang dilarang. Nah, sembako dan sebagainya. Bisa jadi kalau dulu memberikan uang dalam bentuk uang. Sekarang bukan hanya dalam bentuk uang. macam-macam. Ada macam-macam, apalagi sekarang
banyak uang virtual gitu Nah, kan. itu. Itu menjadi masalah. Itu sangat Gitu. menarik gitu tuh. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Ada evolusi terkait politik uang. Kalau dulu uang dalam bentuk uang, sekarang Ya, bisa fisik, jadi ya, fisik uang fisik gitu. ya. Sekarang bisa jadi uang virtual yang dikasihkan. Contohnya dalam bentuk GoPay atau apa itu namanya? Oppo, Ya, OVO, terus kemudian dan lain sebagainya. voucher-voucher Uang-uang virtual ya gitulah. kan. Bagaimana cara kemudian kita membuktikan itu? Sulit. Sedangkan dalam proses pengawasan untuk menemukan sebuah peristiwa pelanggaran, syarat formil materialnya juga harus terpenuhi. Dan sekarang kalau transfernya hanya scan barcode sudah terkirim, ya kan? Bagaimana gitu kan unsurnya untuk menemukan unsurnya? Gimana? Nah, ini yang harus menjadi kajian khusus kita. Karena perkembangan zaman ini kan diikuti dengan perkembangan teknologi gitu kan. Kalau kemudian tentunya juga akan berkembang juga mekanisme orang untuk meraih kemenangan. Iya, dengan cara-cara dengan cara-cara seperti itu. Maka kita harus menyesuaikan juga ini pengawas itu kan tidak boleh gaptek. Nah, ini yang akan menjadi PR kita bersama untuk persiapan pemilu di tahun 2024. Pertanyaannya Kak, apakah hal-hal yang tadi kita bahas mengenai yang evolusi pelanggaran itu kira-kira apakah akan masif di 2024? Apa ini cuma wacana di sini aja gitu? Kita harus mengantisipasi, bukan hanya wacana. Kita ini menjadi penyelenggara pemilu harus memiliki pemikiran ke depan, jangka panjang. Potensi pelanggaran apa saja yang kemudian muncul, gitu kan? Oh ini langkahnya seperti apa? Nah itu potensinya apa, langkahnya seperti apa agar pelanggaran itu tidak terjadi, gitu kan? Nah ini ketika langkahnya seperti apa, maka kita akan bicara tentang regulasinya nantinya. Nah ini ketika memasuki tahapan nanti pasti akan ada pembahasan aturan. Disitulah kami nanti akan memberikan masukan, gitu kan, sehingga nanti celah-celah pelanggaran itu bisa kita tutup. Oke, ngomong-ngomong pelanggaran ini masyarakat pengen tahu sebenarnya kita mulai masuk di tahapan itu tanggal berapa sih Pak? Kalau tahapan pemilu tahun 2024 masih belum ditetapkan. Oke, masih belum ditetapkan. Belum ditetapkan, nanti akan diumumkan. Nanti KPU, Bawaslu, pemerintah akan menginformasikan kepada masyarakat kapan tahapan itu akan dimulai. Oke, bukan kita ini nutup-nutupin kan selama ini dilihatnya wah ini KPU Bawaslu kok diem-diem aja nih. Lah memang belum ada, tahapan. Gitu. Tapi diemnya Bawaslu bukan berarti diam berada di dalam kantor dan tidak melakukan aktivitas. Tapi Bawaslu tetap memiliki kegiatan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi gini, dalam rentang waktu beberapa tahun pasca di tahun 2020 kemarin pilkada serentak menuju tahun 2024 itu ada beberapa kegiatan Bawaslu khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Gitu kan. Di tahun 2021 Bawaslu konsentrasi untuk SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Puluhan ribu kader sudah tercipta di Indonesia, gitu kan. Nah, sekarang memasuki tahun 2022. Kalau Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki program untuk 2022. Kita ingin melibatkan siswa berperan aktif untuk pengawasan partisipatif di tahun 2024. Gini, saya lebih cenderung ke siswa SLTA. Rata-rata usia SLTA itu kurang lebih kelas 1 itu 15 kurang lebih. Ketika tahun 2024 mereka sudah 17 tahun. Jadi transisinya sebenarnya yang dihitung, bukan pas di situnya kan. Jadi pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif tentunya harus dimulai dari sejak dini. Di mana? Tidak nunggu. Nunggu. Cocok. Jadi kalau dulu kita lebih cenderung ke mahasiswa karena
temporer. Maksudnya temporer itu, hari ini tahun ini tahapan, maka kita mengejar yang sudah usia memiliki hak pilih. Tapi kalau saat ini kita harus berpikir jangka panjang gitu kan. Kita melakukan investasi pengawasan partisipatif ya harus mulai dari sejak dini. Siapa itu? Ya siswa yang saat ini masih kelas 1, 15, 16, 17. 17. Di tahun 2024 nantinya mereka sudah memiliki hak pilih. Sudah paham karena sudah kita lakukan pembekalan. Iya. Tidak nunggu nanti tunggu lulus baru dia. Iya. Seperti itu. Ini salah satu program yang akan kita gulirkan di tahun 2022. Nah, ini tadi belum dijawab ini yang belum ada tahapan nih, jadi Bawaslu ngapain aja? Ya itu tadi. Kalau di 2021 kita ke SKPP. 2022 provinsi memiliki program untuk melakukan pendidikan pengawasan partisipatif dan pemilu dan demokrasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Kemudian kita juga akan ada kampung pengawasan gitu kan. Yang ini menjadi program Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan menjalin komunikasi MOU kerjasama dengan para pihak stakeholder. Itu eksternalnya ya? Ya, itu untuk eksternalnya karena kita dalam melakukan pengawasan tidak bisa kita sendiri. Betul. Kita harus sadar. Sepakat ya. Kaki kita 2, tangan kita 2, mulut kita 1, mata kita 2. Ketika kita ingin mengerjakan hal yang besar, kita butuh banyak orang. Kita butuh melibatkan orang. Kalau kita sendiri melakukan hal besar, banyak kegiatan, tidak mungkin. Orang tangan kita 2 kok. Iya. Nah, makanya kita akan melibatkan stakeholder, para pihak yang memiliki keterkaitan. Contohnya nanti Dinas Pendidikan untuk siswa gitu kan. Kemudian nanti BKD ya kan, untuk kepegawaian. Karena pelanggaran netralitas ASN itu banyak juga. Nah, ini. Nah, ini menjadi PR kita untuk melakukan proses pencegahan. Dari mana? Ya mulai dari sekarang. Gitu. ASN, TNI Polri. Ya. Nah, ini kan kalau tidak dimulai dari sekarang, nunggu nanti masuk tahapan sudah sangat terlambat sekali. Nanti istilahnya ketika masuk tahapan, kita sudah konsentrasi mengawasi tahapan. Nah, sekarang adalah investasi pengawasan partisipatif. Oke, baik. Untuk sampai saat ini saja peran internal Bawaslu provinsi khususnya berarti sudah keliling-keliling 10 kabupaten kota ini ya. Ya. Kira-kira di kabupaten mana sih yang tingkat money politik pelanggarannya tinggi dan paling rendah seperti itu? Semua daerah memiliki potensi hal yang sama. Semua daerah gitu kan. Kalau kita sebut Indonesia terlalu jauh, terlalu luas. Kita kan masih di Kalimantan Timur. Siapa tahu ya kan surveinya sudah jauh ya kan. Jadi istilahnya gini. Semua calon akan melakukan hal yang sama untuk meraih kemenangan. Semua daerah memiliki potensi yang besar untuk melakukan adanya peristiwa politik uang gitu kan. Maka kita harus menutup potensi itu. Ketika kita bilang umpama Samarinda rendah, belum tentu nanti gitu kan. Seumpama Kukar tinggi, belum tentu gitu kan. Maka sebelum tahapan itu berlangsung, kita harus memaksimalkan kerja-kerja pencegahan. Dengan cara apa? Ya melibatkan masyarakat. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan gitu kan. Bahwa Bawaslu ini lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, tapi masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan kontrol. Masyarakat? Oh iya. Boleh. Nah, kalau masyarakat contoh, ketika ada politik uang, masyarakat bisa saja bilang, enggak usah politik uang, itu enggak boleh gitu kan. Nah, ini kan kontrol masyarakat terhadap potensi pelanggaran itu. Agar tercipta masyarakat yang paham itu, maka ini tugas kita saat ini untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.
Ya nih Pak, kemudian saya pengen tanya nih, peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam halnya nanti pas di tahapan itu ya. Itu kan kadang-kadang masyarakat juga tidak bisa membedakan bahwasanya ternyata money politik itu adalah bagian dari kampanye atau money politik itu ternyata pelanggaran. Karena yang mereka tahu ketika ada salah satu calon atau peserta yang lagi kampanye terus kasih duit, itu bagian dari souvenir katanya. Nggak masalah. Nah ini Gini. mohon bisa diluruskan dulu. Ya, politik uang itu bukan berkah, tapi musibah. Saya pernah nulis itu. Jadi gini ya. Mulai lagi deh. Iya. Apa Kan- tulisannya? Ya itu, judulnya politik uang itu bukan berkah tapi musibah. Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau orang mencalonkan diri butuh modal, itu iya, untuk kampanye, buat spanduk, alat peraga dan lain sebagainya gitu kan. Tapi bukan uang segala-galanya untuk meraih kemenangan dalam pemilu maupun pemilihan dan menghalalkan cara. Ya ini edukasinya itu Ya. ya. Jadi gini, contoh seumpama saya menjadi calon, saya mengeluarkan uang 5 miliar gitu Oke, kan, untuk biaya pencalonan. Uang itu untuk, mohon maaf, politik uang itu sama saja dengan saya membeli suara masyarakat. Oke, saya beli. Habis 5 miliar. Berapa sih gaji saya di DPR? Kurang lebih gitu kan. Seumpama 50 juta seumpama. Kalau 50 juta kali 1 tahun berapa? 50 500. 500 ya kan? 1 tahun. Kali 5 tahun Terus juga 40. nah kan 2.500. 2 miliar lebih. 2,5. Kalau modal 5 miliar terus untuk nombokin dari mana? Cari-carian lagi. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka jangan heran masyarakat kalau di sekitar kita Itu dijelaskan. proses pembangunan itu tidak berjalan dengan baik. Tekankan gitu kan. lagi kayak gitu, Pak. Jadi gini, Cerdas dong gitu iya, kan. Ya. contoh lagi. Ini ada jalan cor Nah. tebal gitu kan. Yang seharusnya ini mampu bertahan 5 tahun. Kenapa 2 tahun kok sudah ambrol? Ini juga ulah orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan. Bahwa proses pembangunan di tiap daerah itu ada peran DPR untuk menentukan anggarannya Nah, untuk pembangunannya. Begitu juga dengan eksekutif. Gitu kan. Banyak modal yang dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah ya. Bicara nanti ketika jadi ya bagaimana mengembalikan modal dan cari modal lagi untuk nyalon berikutnya. Maka kita menjadi masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas gitu. Tidak mampu dibeli suara kita, tapi kita harus menggunakan untuk memilih orang yang baik. ya, Gitu kan. iya, iya. Nah, kalau kemudian kita dalam perjalanannya pembangunan tidak baik, kita berhak untuk menuntut Masyarakat maksudnya. masyarakat, gitu kan, untuk menuntut pemimpin yang telah kita pilih, gitu kan. Tapi kalau kita sudah dikasih uang, kalau mau nuntut, nggak gimana mau nuntut? Kamu Ini udah terima. sudah terima, Iya. gitu. Nah, itu yang menjadi masalah di kita. Maka kita menjadi masyarakat harus jeli untuk menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Iya. Bahwa pemilu atau pemilihan itu bukan hanya memilih orang. Tapi ini memilih sistem pemerintahan yang ada di daerah maupun pusat. Contoh, kita memilih kepala daerah, wali kota Samarinda. Kita bukan hanya memilih sosok orang yang mencalonkan diri. Tapi orang ini juga memiliki sistem pembangunan untuk 5 tahun yang akan datang. Contoh lagi, antara Pak Sahri Jaang dan saat ini Pak Andi Harun sebagai wali kota, itu juga memiliki sistem yang berbeda dalam Jelas pasti. membangun Samarinda. Gitu kan. Bahwa dalam proses pemilu maupun pemilihan kita tidak boleh salah memilih orang. Karena bisa jadi ketika salah memilih orang, sistem pembangunannya tidak baik.
Makanya saya selalu bilang bahwa setiap pemilihan ini pergantian sistem. Ya, contohnya dari Pak Syahri Jaang ke Pak Andi Harun ini ada sistem yang berbeda dalam Iya. proses pembangunannya. Nah, siapa yang akan menentukan bahwasanya baik tidaknya sebuah daerah? Ya kita sebagai Pemilih masyarakat kan? pemilih masyarakat. Bahwa kita memilih ini bukan hanya memilih mencoblos, tapi kita mengalihkan kewenangan kita kepada seorang pemimpin untuk kita dipimpin kemudian. Ya itu. Nah, Jangan sampai ya kan ketika Ah. nanti ini sudah bayar nih, Iya. dikasih duit, ternyata yang dipilih nggak sesuai terus demo. Wah, Banyak, banyak. sering banget. Ini kan. Ya, jadi kita nggak bisa nyalain pemimpinnya dong. Siapa yang mau nerima duit kemarin Iya. gitu. Makanya dari sini nanti tulis aja di kolom komentar kalau ada yang nggak sepakat ya kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Makanya yang mau kita sampaikan adalah bahwasanya gunakan suara itu sebaik-baiknya dalam Sebaik-baiknya. berpilih. Jangan mau dibeli. Iya, dan jangan juga golput gitu. Oh iya betul Iya. juga. Jadi gini, kalau ternyata ada seorang calon pemimpin yang memiliki potensi mampu memimpin dengan baik, ketika kita tidak mendukung, maka ya sia-sia juga gitu kan. Apalagi kalau kita golput, lebih baik kita menentukan pilihan apa ya istilah, kalau semuanya buruk gitu kan, terbaik dari yang terburuk, ya gitu aja. Iya, paham saya Ya, seperti itu. jadi istilahnya nggak bisa kita menganggap semuanya tidak baik. Iya. Ada sisi baik yang harus kita nilai untuk meyakinkan kita dan menyalurkan hak pilih kita dalam pemilu dan pemilihan. Dari semua yang sudah disampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak Galih sendiri ada nggak sih satu hal yang belum tersampai atau belum kecapaian dari Bawaslu itu sendiri? Apa sih cita-cita apa yang belum kesampaian gitu? Ya, tugas Bawaslu saya kira bukan menjadi keinginan Bawaslu karena semuanya sudah diatur di dalam peraturannya. Kita tidak memiliki keinginan yang muluk-muluk, tapi bagaimana caranya Bawaslu ini mampu mengawal proses berjalannya demokrasi dengan baik. Masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas. Bisa jadi kalau kemudian kerja kita maksimal dan masyarakat juga menerima dengan baik dan masyarakat mampu menjadi pioner, ya kan? Boleh ya. Dalam proses pengawasan di tingkat grassroots gitu kan, bisa jadi ya Bawaslu sudah tidak ada karena masyarakatnya sudah pintar semua, sudah cerdas semua, pelanggarannya sudah tidak ada. Mantap kan berarti kalau gitu? Ya, itu, Nggak usah ada Bawaslu. itu adalah desain besar, Oh iya, desain gitu besar kan, ya. Grand yang, design. ya, grand design yang kemudian menjadi PR kita. Makanya Bawaslu itu tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan. Bawaslu tidak pernah berhenti untuk membangun komunikasi dengan para pihak agar tercipta pemilihan yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya baru dapat pesan ini. Ini kan katanya saya dengarnya masa jabatan mau selesai nih. Ya. Nah, padahal saya ngelihatnya semangatnya berkobar-kobar nih selaku pengawas nih. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira masih you must go on atau gimana, atau udahan aja atau gimana? Ya, kita ini tidak bisa menargetkan apa yang menjadi keinginan saya pribadi ke depan. Ya, kita harus mengalir saja gitu kan. Yang namanya mengalir itu seperti air. Kadang air itu sampai ke laut, kadang juga habis di parit. Nah, jadi istilahnya kita mengalir saja. Bagaimana kita sampai di laut. Kalau saya itu tidak memiliki ambisi targetan yang muluk-muluk gitu. Ya mengalir saja seperti air gitu kan. Air mengalir sampai jauh, akhir sampai ke laut. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Oke. Ya kan? Tapi ada juga air yang di tengah jalan habis kering. Gitu kan. Ada juga air tidak muara ke laut. Salah tapi belok. Salah belok. Nah, ya mengalir saja, tidak ada ambisi yang kemudian menjadi target apa. Tapi kalau kelembagaan tentu harus ada istilahnya target. Bagaimana target Bawaslu ini? Ya itu tadi, menciptakan pemilu yang
baik, bermartabat itu kan. Bagaimana caranya kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ketika masyarakatnya cerdas. Kalau masyarakatnya sudah cerdas, mampu melakukan pengawasan sendiri dan lain sebagainya, itu adalah keberhasilan. Kalau menurut Bapak sendiri apa nih? Sih kan sudah 5 tahun kemarin tuh kan jabat. Ada nggak sih yang belum kesampaian gitu mas secara pribadi kalau ini? Saya pengennya nih ini di pengawasan nih tapi aduh beri saya waktu dikit lagi dong. Ya kalau saya sih targetannya hanya cuma satu. Bagaimana caranya memberikan edukasi ke masyarakat, memahami masyarakat itu kan. Ya enggak mudah memang. Kadang masyarakat setelah hari ini kita kasih edukasi, besok kena politik uang lagi. Hari ini kita edukasi, besoknya terpengaruhi lagi. Butuh gitu waktu, kan. tenaga. Memang butuh waktu dan tenaga untuk bagaimana kita memberikan pemahaman masyarakat dan masyarakat juga memahami pentingnya terlibat dalam setiap Itu. demokrasi karena ketika bicara tentang kebijakan yang dilahirkan oleh pemimpin yang kita pilih ini adalah muaranya Kesejahteraan. ya. Kalau kita salah memilih pemimpin, pembangunannya tidak baik, maka dampaknya juga ke masyarakat. Gitu. Tapi kalau memilih pemimpin baik dan pemimpinnya mampu membuat sebuah sistem pembangunannya baik, ya tentunya juga dampaknya ke masyarakat, kesejahteraannya, baik dari pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Nah, ini yang menjadi cita-cita besar kita, gitu kan. Kalau kita ini kan alat, gitu kan, Kita alat benar. negara untuk menjalankan sistem demokrasi melalui pemilu. Kalau kita tidak jadi di penyelenggara, ya menjadi masyarakat, gitu. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, aku pengen denger dong closing statement dari Bapak Galih Akbar Tanjung ini. Sesuatu yang bisa membakar semangat pengawasan 10 kabupaten kota. Iya, istilahnya gini ya. Dari tadi banyak yang sangat semangat gitu kan. Enggak. Yang terakhir nih pamungkasnya ini nih. Jadi gini, ini pesan bukan hanya ke penyelenggara. Jadi gini, bahwa terpilihnya pemimpin gitu kan atau legislatif dan eksekutif itu dimulai dari penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggaranya kerja dengan profesional, saya meyakini akan tercipta pemimpin yang baik gitu kan. Ketika kerja profesional, maka akan lahir Pemimpin yang baik. Gitu kan. Kalau kita kerja tidak profesional, masuk angin lah istilahnya gitu kan, membantu peserta curang, tentunya akan terpilih yang tidak baik gitu loh. Maka kuncinya adalah kita harus profesional. Penyelenggara profesional, masyarakat profesional, pesertanya profesional. Saya meyakini demokrasi di Indonesia akan demokrasi yang paling baik. Dan itu tidak mudah. Itu tantangan kita bersama dan menjadi tanggung jawab semua warga negara yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Ya, terima kasih. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol panjang mengenai pengawasan dan sebenarnya waktu ini tidak cukup ini Pak. Jadi kita pengen bikin session lagi di luar sambil ngopi nyantai. Pengennya gitu sih. Mohon didengarkan Pak. Nanti kita ngobrol di luar. Jadi nanti kita nggak indoor gini aja. Saya pengen ada ngopinya segala macam dan mudah-mudahan itu diwujudkan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Galih Akbar Tanjung sudah berkenan hadir di podcast BTS Bolso Talk Something. Mudah-mudahan makin hari kita makin berkembang lagi Pak acaranya dan mungkin kita bikin konten baru lagi mengenai pengawasan seperti itu. Baik, saya mewakili kerabat kerja, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, kemudian di-share juga channel di Bawaslu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Bapak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You're my starlight, I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you.